kaum pria untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ada banyak tawaran yang diberikan oleh dunia, diberikan oleh iblis supaya kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi malam hari ini kita mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan adalah hal yang terindah bagi kehidupan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, tempat perlindungan kita yang teguh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu saat badai
Rojikin, silakan maju ke depan untuk memimpin dalam doa. Sukacitaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku. Memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau telah membimbing kami, menuntun kami, di dalam kami boleh menjalankan aktivitas kami ya Bapa. Secara badan kami mengalami keletihan, kelesuhan, tapi kami yakin dan percaya tatkala kami datang ke hadirat-Mu, kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Engkau hadir bersama kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan ya Bapa, sehingga tatkala kami memuji, memuliakan Engkau, Allah Roh Kudus melawat kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau tahu segala keperluan, kebutuhan pergumulan hamba-Mu, pria pelbrip yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Apapun persoalannya ya Tuhan, tatkala kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau, kami boleh mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Bahkan kami boleh mendapatkan jawaban melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu kuduskanlah kami ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Begitu juga urapi, WL, singer, bahkan pemain musik, semua yang hadir ya Bapa. Tatkala kami memuji, memuliakan Engkau, Engkau hadir bersama kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri saudara-saudara ya. Saya mau tanya ini, ada di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Ada di antara kita yang tidak pernah merasa susah? Semua pernah merasa takut, semua pernah merasa susah, merasa khawatir ya, menghadapi hari-hari ini, apalagi hari yang sulit, hari yang susah. Kata firman Tuhan di dalam Ayub mengatakan hari-hari kita ada seperti seorang upahan ya, harus bergumul setiap hari ya, penuh dengan kesusahan, penuh dengan pergumulan. Tapi mari kita kaum pria malam hari ini kita mau jalani hari-hari ke depan kita lalui bersama dengan Yesus. Suka maupun duka kita jalani bersama dengan Yesus. Haleluya. Mari kita menyanyi bersukacita, nyanyikan pujian ini supaya kesusahan, kekhawatiran bisa terlepas dari kita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi
Kalau bukan Tuhan yang beserta kita, ya, kita akan merasa takut, kita akan merasa khawatir. Tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, ada dalam kita, rasa takut akan hilang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Kalau Tuhan besertaku, kalau Tuhan besertaku, yes, amen. Aku rasa tak takut. Haleluya. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Kalau Tuhan besertaku, segala susah hilang. Bila takut membayar, bila takut membayar, jangan pandang terus pada Tuhan, harapkan sembah. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung yang lemah.
teman-teman Pelplip yang mau menyaksikan cintanya Tuhan. Tuh, silahkan maju ke depan. Nyanyikan pujian ini terus, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Puji Tuhan. Haleluya. Apa ya? Pertama saya minta maaf dulu hari ini. Yang kedua kali ya selama Pelprip ibadah tatap muka. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang pandemi bikin kita, termasuk saya secara pribadi, terasa kosong. Kok bisa begini? Memuji nama Tuhan asal-asalan, berdoa asal-asalan. Kayaknya kita cuman hanya satu, rasanya kita mengandalkan kekuatan pribadi, tapi ternyata Tuhan itu buat lebih dari apa yang kita pikirkan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah itu luar biasa. Saya mau menyaksikan ada 2 kejadian yang sungguh bagi saya itu luar biasa dan pergumulan saya. Yang pertama, tapi yang kedua itu cara Tuhan untuk mengingatkan saya supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mulai bulan Desember saya sudah pensiun dari Indosiar. Terhitung bulan Desember. Sebelum saya pensiun itu, dari dulu saya sudah bergumul, mengenalkan yang di Sebulon tahu, saya minta dukungan doa. Jadi anak saya paling gede itu dari dulu itu saya rindu supaya kalau anak saya itu bisa kerja di TV. Tapi cara Tuhan itu beda. Waktu setelah saya wisuda, saya ajukan ke TV di tempat saya bekerja, tembus untuk administrasi, tes, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya belum pensiun. Cuman hanya dibilang, kalau kamu pensiun, anak kamu akan ganti kamu. Saya berdoa lagi, Tuhan apa ya? Tapi Tuhan punya cara tuh lain daripada apa yang kita pikirkan. Akhirnya anak saya melamar di satu perusahaan asing, perusahaan Korea. Dia kerja di perusahaan Korea selama 2 tahun. Dan saya punya harapan, saya bilang, wah ini berarti cita-cita saya, harapan saya, anak saya kerja di TV udah buyar. Karena memang diambil broadcast ya. Pendek ceritanya, saya tetap percaya, saya bilang Tuhan pasti punya maksud buat anak saya. Saya nggak mau anak saya pingin sih kerja di TV. Akhirnya pas waktu saya pensiun, beberapa minggu kemudian saya ditelepon dari Direktur News Liputan 6 SCTV, Sam, mau nggak anak kamu kerja karena kamu udah pensiun? Tapi aku bilang, ikut tes lagi enggak? Enggak, langsung masuk jadi pegawai. Saya tanya anak saya, Kak, itu dari SCTV udah panggil tuh, orang personalnya udah telepon papa, dari news udah telepon papa.
anak saya bilang, gajinya berapa? Terus saya bilang, sekian. Dia bilang, nggak mau. Jauh sekali dengan saya di perusahaan Korea. Akhirnya saya bilang, Kak, bukan duit yang dilihat, tapi ini pergumulan Papa cukup lama. Papa kasih kamu 2 hari, coba kamu tanya Tuhan. Akhirnya hari yang kedua, sebelum hari kedua, hari pertama saya ngomong ke dia, ada lagi tuh telepon buat saya, gimana anak kamu gitu. Kami butuh sekali gitu. Kami butuh orang. Jadi datang langsung dia kerja, nggak ada pakai training lagi. Akhirnya hari yang kedua dia WA saya dari telepon saya dari kantornya. Dia bilang, Papa, oke, saya setuju. Saya terima tawaran dari News. Akhirnya saya berdoa, saya menangis, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Dan akhirnya anak saya, pendek ceritanya, dia langsung mengundurkan diri dan 1 minggu kemudian dia langsung kerja di SCTV, Liputan M6. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih atas rencanamu yang begitu indah. Kenapa saya bilang Tuhan itu begitu baik dan dia punya rencana yang begitu indah? Bapak Ibu, anak saya masuk, 3 minggu kemudian perusahaan Korea itu tutup. Semua karyawannya di-resign. Saudara, bayangkan saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Walaupun selama pandemi ini saya yakin, saya tahu kami banyak pergumulan, kami banyak kurang bergumul bersekutu dengan Tuhan karena pekerjaan kami, kesibukan kami. Tapi Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Dan saya bilang, saya panggil anak-anak saya bilang, lihat walaupun kita kurang setia sedikit dengan Tuhan, tapi Tuhan itu sungguh luar biasa, Dia baik buat kita semua. Dan saya bilang buat anak-anak saya, lihat apa yang dirasakan buat dialami sama kakak. Saya yakin adik-adiknya juga akan mengalami hal itu. Dan puji Tuhan, dia kerja. Saya mengucap syukur Tuhan itu sungguh baik. Puji Tuhan, usaha saya juga Tuhan berkati. Walaupun sedikit, tapi Tuhan berkati terus. Tiap hari ada aja. Sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu dari tempat ini saya bilang, kita memang kalau berharap kepada Tuhan, bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan buat yang terbaik buat kita semua. Bukan buat saya saja ya, tapi buat kita semua. Pendek cerita satu mujizat, walaupun kecil, tapi ini pelajaran yang sangat berharga bahwa Tuhan itu Dia melihat kebaikan kita, cara kita untuk melayani orang, cara kita untuk melakukan yang terbaik bagi orang. Tuhan balas itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama saya kerja itu banyak sekali handphone saya dapat di studio. Tapi saya kalau untuk orang lain hilang. Tapi untuk pribadi saya balikin. Siapapun, barang sekecil apapun saya balikin. Dan keluarga saya tahu, saya biasa cerita gini-gini. Kemarin saya belum pernah ke PIK 2 ya. Kemarin ada saudara saya dari Solo datang, diajak, kita ke tempat makan seafoodnya yang itu lagi viral itu orang Pagoda ya, di PIK 2. Saya juga belum pernah, baru sekali-sekali itu kemarin. Kita sampai sana antar saudara saya, muter-muter kita makan, setelah makan saya foto-foto, habis foto saya duduk itu ada satu bangku kosong tapi ada Bapak Ibu lagi ngumpul sama anak-anaknya makan situ. Kok saya numpang duduk sebentar capek. Nah saya duduk di situ, handphone saya taruh di situ. Setelah itu hampir kita 3 jam di situ, saya nggak tahu lagi. Pulanglah kita jam 12 malam. Sampai di rumah jam 12 lewat ya 20 menit lah sampai di rumah. Pas saya mandi, pas mau ambil handphonenya nggak ada. Waduh, handphonenya nggak ada. Aduh, semua data-data ada di situ. Saya bilang, Tuhan,
apalagi nih, ini karena kenapa ya saya bilang. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bilang sama istri saya, Mak coba ditelepon. Pas ditelepon ada yang angkat. Yang angkat terus dia cuman bilang, Bu, ini telepon ada di saya. Terus Bapak di mana? Saya lagi di PIK. Rumah tinggal di mana? Di apa ya? Bukan Grand Lake ya. Di Cipondok lah. Ada satu perumahan di situ Cipondok. Bapak rumahnya di mana? Di Cipondok. Kalau mau ambil ya nanti ke Cipondok aja, nanti kita share lokasi. Tapi inti yang dia ngomong, dia bilang, Ibu harus bersyukur bahwa handphone ini jatuh kepada orang yang benar. Jadi saya bilang, puji Tuhan kalau kita memang dekat dengan Tuhan, sekecil apapun itu handphone nggak ada arti, tapi cara Tuhan itu buat luar biasa buat saya, mengingatkan saya kembali. Dan saya bersyukur baru 2 hari yang lalu ya. Jadi tadi ada WA dari Pak Haikal ya. Iya, Koyoman ya. Ya, Pak Thomas saya bilang, oh puji Tuhan. Pak Thomas bilang, saya udah lama nggak ke gereja. Siap, saya akan ke gereja mulai hari ini dan sampai selamanya. Jadi sampai di sini kesaksian saya. Semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun apapun kita lakukan, Tuhan itu sangat baik buat kita. Haleluya, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Saya mengutip satu ayat di dalam Ulangan 31 ayat 8. Dia mengatakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Biarlah malam hari ini kita tidak mau takut, kita tidak mau gelisah, kita tidak mau khawatir, karena Roh Kudus, karena Allah sendiri selalu ada di dalam kita, menyertai kita. Puji Tuhan, kita mau berdiri bersama. Kita mau tetap melangkah, kita mau tetap berjalan bersama dengan Roh Kudus, menghadapi setiap masalah, setiap persoalan yang ada di depan kita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus
Benar Bapa, bersama Roh Kudus kami tidak takut. Bersama Roh Kudus Engkau menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Bapa, kalau malam ini Pelprip Barnabas boleh berkumpul kembali. Semua karena karya-Mu Roh Kudus bagi kami semua. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau, Engkau heran, Engkau ajaib. Di mana Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau nyata Tuhan bagi kami. Terima kasih banyak buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu di saat kami memuji menyembah Engkau. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kini saatnya Engkau berfirman lagi bagi kami. Berkaryalah Roh Kudus, lebih heran, urapi hamba-Mu sebentar dengan urapan yang baru. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami. Banyak hal Tuhan Engkau mengetahui keadaan kami satu persatu Tuhan. Kami percaya saat firman-Mu diberitakan ada tanda-tanda heran terjadi. Kami pulang pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Lukas Priyatna. Baik, puji Tuhan, selamat malam, semua sehat-sehat semua. Haleluya ya, saya percaya Tuhan sudah begitu bekerja dengan heran sekali. Tanda-tanda keajaiban masih ada, mukjizat masih ada. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan kepada pria-pria pada malam hari ini. Saya percaya bahwa bukan sebuah kebetulan, sekali lagi, bukan sebuah kebetulan. Ya, kalau kita masih ada, bisa lihat orang-orang yang mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi hari ini kita masih bisa lihat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, beberapa banyak waktu pandemi yang lalu, ingat berapa banyak jumlah saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan. Saya hanya melihat dari Facebook, dari WA, orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dulu pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang ikut ambil pelayanan, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Tapi kalau hari ini kita masih ada, ini Tuhan masih izinkan bekerja lagi. Sampai akhirnya pun kita akan pulang. Saudara, dalam perjalanan memang tidak mudah. Kadang-kadang kita harus menghadapi banyak hal. Tetapi mari malam hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Saya membaca berulang-ulang, saya melihat, saya menimbang, lalu saya menghubungkan dan segala sesuatu. Menarik sekali untuk kita bahas malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih pengurus Pelprip Barnabas sudah mengundang saya untuk saya diizinkan berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari saya jemput saja kita baca langsung di dalam satu peristiwa terambil dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Melihat apa yang dilakukan oleh seorang Nabi Elisa. Ketika Elia memberikan estafet dari Elia ke Elisa. Ada sesuatu yang menarik. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia? Elia, kamu minta apa? Dia bilang apa? Aku minta sebagian dari rohmu. Tapi Elia bilang, itu berat, gak bisa katanya. Tetapi dia bilang apa? Kalau engkau bisa melihat aku pergi, naik, dan engkau lihat aku terbang dengan kereta berapi, kamu akan dapatkan itu. Dan betul terbukti. Pada akhirnya Elia naik, diangkat oleh kereta berapi. Tiba-tiba Elisa mengambil itu jubah.
menjadi 2. Dan apa yang terjadi? Setelah apa yang dia dapatkan dari Elisa, lalu Elisa membawa pengalaman yang hebat. Saya membaca begitu banyak mukjizat yang terjadi dalam pelayanan Elisa. Nah, ada sesuatu yang kita akan melihat di dalam pengalaman Elisa. Kalau kita membaca dari mulai pasal 2 sampai pasal 13, kita akan melihat bagaimana kemenangan bangsa Israel terhadap bangsa dari Raja Aram. Nah, lalu dari peristiwa demi peristiwa, kita akan melihat satu peristiwa yang membuat tercengangnya bujang Elisa. Ketika tiba-tiba pagi-pagi, apa yang dilihat oleh seorang bujang Elisa, dia berkata ketika dia bangun pagi-pagi, itu di ayat yang ke-15, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Siapa mereka? Mereka adalah daripada orang-orang negeri dari Aram yang sedang mengepung untuk melawan Israel. Dan pelayan ini begitu kaget dan terkejut melihat kondisi keadaan pada waktu pagi-pagi. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuhan Tuanku, apa yang kita perbuat?" Saya lihat ada sesuatu yang membuat pelayan ini tercengang melihat keadaan di hadapan mata daripada bujang Elisa ini, melihat keadaan penuh dengan orang-orang berkereta dan seluruh mengelilingi daerah di pegunungan itu. Tetapi apa yang kita mau lihat dulu dengan peristiwa orang seperti pelayan atau bujang daripada Elisa ini, ketika dia memberitahu tentang keadaan yang datang di depan atau dilihat oleh bujang Elisa, adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami keadaan takut. Pertanyaannya, kalau kita mau belajar dari mana rasa takut itu timbul? Ternyata rasa takut itu timbul ketika dalam peristiwa Kejadian pasal 3. Ketika dosa menguasai pikiran daripada Adam dan Hawa, maka tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Disinilah dimulai dari rasa takut. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Tuhan telah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini." Apa saudara? Aku menjadi takut. Ini awal dari sikap manusia, perasaan manusia, kekalutan pikiran, adanya rasa takut. Ketakutan inilah yang membuat akhirnya itu terbawa terus. Ketakutan demi ketakutan terjadi, berawal dari sini. Aku menjadi takut. Hal yang sama yang dialami dengan perasaan takut ini, saudara. Bagaimana rasa bersalahnya manusia ini ketika dia baru mendengar suara Tuhan, sudah takut, sudah dak-dikduk. Karena ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Ketika dia rasa ada sesuatu yang tidak beres, maka timbullah rasa takut itu melingkupi perasaan dalam diri manusia. Nah saudara, dari tindakan takut ini bisa membawa kepada pikiran yang kacau. Dari takut. Makanya bahaya sekali kalau orang sudah takut, itu akan masuk dalam pikiran dan akhirnya menjadi kacau. Tidak tenang. Tidak heran kalau bujang Elisa berkata, "Celaka." Bujang ini bisa berkata celaka. Hal ini sama dengan apa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus ketika berada di tengah danau, ketika ada angin sakal yang datang menimpa perahu mereka, sampai-sampai mereka berpikir, kalau saya membaca dalam peristiwa demi peristiwa,
baik itu di Injil Matius, Markus, dan juga dalam Injil Lukas. Di sana tercatat ucapan mereka pada waktu mereka berada dalam ketakutan. Dalam Matius tertulis, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dalam Injil Markus berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dalam Injil Lukas, Guru, kita binasa. Injil Matius, Markus, Lukas mencatat tentang ucapan mereka berpikir kita binasa. Awal dari ketakutan membuat pikiran sudah berpikir binasa, celaka, binasa. Dan ini yang terjadi di dalam pikiran daripada murid-murid Tuhan. Mereka bersama dengan Tuhan Yesus kan? Tapi masih saja ada perasaan dari seseorang ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Apalagi dengan angin sakal. Angin sakal adalah angin yang melawan. Yang tiba-tiba tenang, tetapi tiba-tiba dia berbalik untuk menyerang. Dan akhirnya kapal ini hampir kolaps. Dan muncullah pikiran mereka, ketakutan pada waktu mereka di tengah danau. 3 kali Matius, Markus, dan Injil Lukas menulis kata binasa. Nah saudara, gambaran kita lihat dari peristiwa baik itu bujang Elisa, yang kedua peristiwa murid-murid Yesus yang ada di tengah danau, menggambarkan satu situasi yang menegangkan pikiran. Sehingga muncul dari ucapan kata binasa dan juga cilaka. Makanya kita pernah dengar istilah kata, cilaka ini. Cilaka 13, cilaka 12, cilaka. Muncul. Kadang-kadang kita sudah terlalu kalut, muncul kata, wah udah bahaya nih, cilaka nih. Seperti itu. Nah saudara, dengan tema yang malam hari ini menjadi satu pelajaran buat kita. Ketakutan memang sudah kita baca dalam Kejadian pasal 3. Ketakutan menjadi satu momok atau satu monster yang selalu mempengaruhi ke alam pikiran kita. Sekalipun kita pria, sekalipun kita pelayan Tuhan, ketakutan itu pasti ada. Makanya kan dia tadi tanya, siapa yang gak pernah takut? Tidak ada yang berani angkat tangan kan? Ketakutan itu selalu menghantui. Apapun bentuknya, apapun yang kita hadapi, seringkali rasa takut. Contoh, kalau kita punya anak. Anak dari kecil kita asuh, kita rawat. Tiba-tiba dia menikah. Udah waktunya dia menikah. Waktu masih kecil, dia selalu bersama dengan kita kan sebagai orang tua. Tapi ketika dia sudah mulai lepas, ini anak kita bisa enggak ya nanti ya? Takut. Anak kita nanti bisa enggak ya lanjutin keluarga ini ke depan? Namanya orang tua, selalu mikirkan kan anaknya dulu bagaimana nih nanti. Bisa enggak ngurusin anaknya? Bisa enggak dia atur begini-begini? Itu udah salah satu contoh buat kita pria-pria yang punya keluarga. Pasti itu akan pikirin. Nanti anak kita bagaimana ya kalau udah lepas dari kita. Dia sukses enggak ya? Dia begini enggak? Takut. Siapa kita orang tua? Waktu masih kecil kita asuh, kita rawat, enakan begitu. Tapi ketika dia sudah mulai besar, mau enggak mau kan dia harus nikah. Dia punya keluarga, lepas dari kita. Dan kita sebagai orang tua berpikir, bisa enggak ini anak saya ya? Bisa enggak nanti ngelanjutin begini? Takut. Nah saudara, kita belajar dalam situasi pada hari ini. Ketakutan dari pandemi. Jumlah katanya melonjak. Ya kita berdoa saja saudara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Percaya saja Tuhan kita hebat kan? Dia bisa atur kok. Kenapa kita mesti takut? Itulah yang terjadi pikiran. Pikiran kita belum matching dengan pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena keduniawian kita masih kuat. Sekali lagi,
keduniawian kita masih kuat. Kadang-kadang kita masih bingung gimana nih ke depan nih. Usaha sukses enggak nih? Gimana nih bisnis kita jalan enggak ya nih? Apalagi dengan resisi pangan. Aduh gimana nih? Ketakutan. Bisa enggak nih hidup? Bisa enggak jalan nih? Bisa enggak nih bisa kita untuk ke depan dan akan datang? Banyak saudara-saudara. Kita berpikiran loh Tuhan. Bagaimana ya Tuhan ke depannya? Rasa kalut. Memang ini saudara. Yang membuat pikiran kita terpengaruh dari hal-hal yang membawa kita untuk seperti tadi kata bujang Elisa, celaka. Seakan-akan pintu itu tertutup. Tidak ada jalan keluar. Sulit. Bagaimana nih Tuhan? Dia manggil tuannya Elisa, Tuan. How? Apa yang kita mau buat? Apa yang harus kita kerjakan? Dan puji Tuhan, jawaban Elisa. Dia bilang apa saudara? Di dalam 2 Raja 6 tadi ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dia berkata, yuk kita sama-sama kita baca ayat ini. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16. Pertanyaan dari bujang Elisa, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, 2, 3. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Elisa menjawab, jangan takut. Saya katakan tadi, pengalaman Elisa dari pasal 2 sampai pasal 13. Saudara bisa baca. Begitu banyak pengalaman-pengalaman hebat dari apa yang dilakukan oleh Elisa. Dan dia mendapatkan satu persoalan di sini. Dia tahu betul. Makanya saya perkatakan kepada pria-pria Barnabas, hubungan dengan Tuhan harus kuat, saudara. Harus kuat. Makanya saya bilang tadi, keduniawian kita yang seringkali masih mengikat. Kita nggak usah jauh-jauh. Setelah kita pulang dari sini, pasti kita udah mulai khawatir. Ke depan pintu ini aja. Muncul takut lagi. Duh, bisa nggak ya? Kok bisa enggak nih ya, saudara? Saya mau katakan pada malam hari ini, jangan takut, haleluya. Saudara katakan sebelah saudara, jangan takut. Bilang, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara, dengan apa yang kita lihat ucapan Elisa, seorang pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa. Ucapan ini akan memberikan keteguhan buat kita. Kita ingatkan peristiwa yang saya sambung tadi dalam perjanjian baru. Dari apa yang dikatakan murid-murid, guru kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kita mau binasa. Saking takutnya. Saking udah mulai begini. Perusahaan tadi kita dengar tadi kesaksian. Yang tadinya hebat dan segala-galanya. Kita tidak pernah tahu. Sebab itu mari hubungan kita dengan Tuhan itu harus kuat Bapak Ibu. Saudara-saudara, kekuatan yang dari tadi itu sudah nyanyi lagu-lagu lama tadi. Itu bagus sekali. Ya. Itu kekuatan buat kita bila takut membayang dan hatiku bimbang. Terus pandang terus. Itu dia. Harap dan sembahyang. Harap dan sembahyang. Kita terus berharap, tapi jangan lupa berdoa. Kita punya Tuhan kok. Kita punya Yesus, amin. Kita dengar tiap hari Minggu, kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Yesus yang hebat. Tapi kenapa kamu masih takut? Makanya pertanyaan Yesus kepada mereka, dia bilang di Markus pasal 4 ayat 40. Ketika mereka takut, dia bilang apa? Mengapa kamu begitu takut? Ucapan Yesus kepada mereka. Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu takut? Injil Lukas 8 ayat 25. Apa yang dikatakan Yesus? Di manakah kepercayaanmu?
Mana imanmu? Mana imanmu? Mana keyakinanmu? Saudara, berapa tahun kita ikut Tuhan Yesus? Tapi seringkali masih ada takut dalam pikiran kita. Ini pelayanan pekerjaan Tuhan maju enggak ya? Ini bisnis saya yang saya jalankan ini maju enggak ya? Jalan enggak ya? Saudara, serahkan sama Tuhan saja. Dia yang hebat. Pengepungan daripada Raja Aram menjadi satu gambaran tentang keadaan yang mencekam. Terkepung. Aduh, mau lari kemana nih? Apa yang harus kita buat? Pertanyaan daripada bujangnya, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Makanya Yesus bertanya, di mana imanmu? Kamu yang kurang percaya. Pria Barnabas sudah berapa tahun melayani Tuhan? Berapa tahun ikut Tuhan? Tapi tema malam hari ini hebat sekali. Jangan takut. Bangkitkan iman percaya kita. Haleluya. Haleluya. Pria-pria Barnabas saya katakan jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita compare dengan 2 Tawarik pasal 32. Mari kita lihat. 2 Tawarik pasal yang ke-32. Sama-sama ya kita baca 2 Tawarik pasal yang ke-32. Mari kita akan lihat ayat ini. 2 Tawarik pasal 32. Kita akan lihat itu di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang harus kita buat? Ayat 7 dan ayat 8. Hal yang sama juga terjadi pengepungan oleh Sanherib. Dan apa yang harus kita berbuat? Mari sama-sama dengan kuat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Amin. Amin. Kenapa mesti takut? Kita punya Tuhan kok. Lihat ayat ini. Yang menyertai kita Tuhan, saudara. Peristiwa Daud dengan Goliat. Daud dia membawa nama Tuhan. Dia bawa. Sekalipun dia ditantang Goliat yang besar. Rasanya menakutkan, mengerikan. Tapi Daud cuma kecil. Siapa dia? Dia hanya pengangon domba, penggembala domba yang cuma hanya 2-3 ekor saja. Tapi ketika dia melihat Goliat, seakan-akan kok Goliat meremehkan bangsa Israel. Dan menjadi gambaran kenapa orang Goliat, orang Filistin meremehkan Tuhan. Ingat, Daud punya Tuhan. Pria Barnabas juga punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat loh, saudara. Lebih hebat dari Tuhan manapun. Ingat ayat ini. Yang menyertai dia cuma tangan manusia. Yang gak ada apa-apanya. Yang seringkali kita udah ngeper duluan. Aduh gimana nih. Rasanya kalau udah ada berpangkat rasanya ciut begitu. Tapi kalau kita benar gak usah takut. Amin saudara. Kalau kita benar gak usah takut. Tuhan menyatakan pertolongannya. Lihat Allah kita yang membantu kita. Makanya jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Amin. Bilang sebelahnya, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dari yang pertama jangan takut, yang kedua andalkan Tuhan. Simpel kan saudara? Kuatkan hati kita. Pulang dari sini jadi orang-orang pemenang-pemenang semua. Amin. Pulang dengan rasa bebas. Pulang dengan satu keyakinan. Mazmur 55. Kita lihat sekarang Mazmur 55. Dalam Mazmur 55, di sana juga akan memberikan kekuatan buat kita. Mazmur pasal yang ke-55.
Kita lihat ayat yang ke-19. Sama-sama kita baca. Ayat yang ke-19. Mulai ayat 18, kita lihat, perhatikan ayat 18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ayat 19 sama-sama kita baca, 2, 3. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Siapa yang gak kenal Daud? Daud banyak musuh. Banyak musuhnya, saudara. Tapi Daud dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Selama kita dekat dengan Tuhan, Allah akan membela kita. Allah akan tolong kita. Jadi jangan coba-coba untuk andalkan kekuatan diri kita. Oh, saya bisa. Meskipun saudara punya ilmu yang hebat, titel yang hebat. Oh, mungkin Anda bisa dilihat, oh cara kerja bagus. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Sehebat apapun kita. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba mengandalkan kemampuan diri sendiri. Entah apapun gelar saudara. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, nangis Bombay. Nangis Bombay, lu Tuhan, kenapa begini Tuhan, kenapa begini. Karena engkau tidak pernah berserah kepada Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya. Saya bilang tadi di awal, kita lebih kuat ke dunianya. Daging kita lebih kuat. Hubungan kita Tuhan cetek sekali. Makanya kita kadang-kadang begini. Kita udah sering dengar khotbah, dengar renungan, baca suluh iman. Kan begitu. Ya, nonton YouTube. Wah, rasanya itu penguatan buat kita semua. Tapi pada waktu kondisi dalam keadaan kalut, berubah. Baru engkau baca tentang takut, baru engkau tentang kekuatan. Kok begini aja kamu udah lemah. Kan begitu. Makanya memang seringkali iblis akan membuat kita bimbang, ragu-ragu. Setan itu memang jahat, saudara. Dia ingin membuat kita itu lemah, gak berdaya, gak kuat apa-apa. Udah ngapain kamu ikut Tuhan? Gitu aja kamu. Kadang-kadang saudara, setan itu akan membuat pengaruh buat kita. Untuk lemah, takut, mundur, gak berdaya. Tetapi hari ini kita pulang dengan iman yang kuat. Haleluya. Kita pulang dengan kemenangan yang kuat. Saudara, kalau pria-pria Barnabas pada hari ini masih dengar firman Tuhan tentang jangan takut. Ayo praktekan. Ayo praktekan. Kalau orang punya bisnismu lagi begini. Harap sama Tuhan. Harap sama Tuhan. Kadang-kadang kita punya lagi masalah bisnis gitu ya. Kita suka cerita kan. Pasti kita ceritalah ada sesuatu sama teman yang sahabat cerita. Tapi lebih utama ceritalah sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Kalaupun teman Anda bisa menolong, itu pun mungkin gak sampai penuh. Mungkin gak seterusnya kan kalau kita ditolong. Ya habis juga kok kita nolong, habis juga. Berharaplah Tuhan yang bisa mampu buka jalan. Amin, saudara. Yang kita pikir tertutup, yang kita pikir, aduh bagaimana ya Tuhan? Berdoalah. Berharap, sembahyang. Ya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan iman kita seteguh batu karang yang kuat. Amin, saudara. Dalam perjalanan apapun, situasi apapun, memang saya bilang dari awal nggak enak, nggak gampang. Jadi orang Kristen itu nggak gampang. Banyak lika-liku, banyak godaan, banyak cobaan. Tapi mari perkuat iman kita kepada firman Tuhan yang hebat. Ini firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi seringkali kita yang cepat berubahnya. Hari ini kita bisa kata ya, besok bisa tidak, entar lagi bisa tidak. Gimana bro? Bisa? Aduh gimana ya? Nah, udah mau pikir. Percaya saja. Nyanyi kan? Percaya. Apa tadi? Lagu apa tadi? Lagu lama tadi? Percaya. Itu dia. Percaya yang beri kita menang. Amin. Itu lagu-lagu penguatan buat kita semua, saudara. Ada satu yang membuat kita kuat. Di dalam kita berjalan. Roma pasal yang ke-8. Saya ajak lu untuk lihat Roma pasal yang ke-8.
ayat yang sangat terkenal. Paulus bilang begini, Roma pasal 8. Saya ajak saudara untuk melihat Roma pasal 8. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 31. Sama-sama kita baca lagi. Roma 8 ayat 31. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Haleluya. Tuhan ada di pihak kita. Sebab itu mari berjalanlah dengan iman. Kuatkan, teguhkan hatimu. Lepaskan semua rasa ragu, rasa bimbang dalam diri kita. Ketakutan yang menghantui. Pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukan kekuatan diri lagi. Tapi andalkan Tuhan. Amin. Amin. Pemain musik maju ke depan. Para singer maju ke depan. Ada ayat yang terkenal juga. Yang menjadi penguatan buat kita. Ayat yang akan memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup ini. Saya berharap kita semua anak-anak Tuhan. Pria-pria Barnabas. Yang kiranya akan memberikan kekuatan buat kita. Dalam Yesaya pasal 41. Yesaya 41. Kita lihat ayat yang terkenal. Tuhan bilang apa saudara? Dalam Yesaya pasal 41. Ku tidak takut, ayat yang ke-10. Haleluya. Sama-sama kita baca. Yuk saya jemput kita bangkit berdiri. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mengakhiri khotbah saya malam hari ini. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan tolong kita semua. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Haleluya. Haleluya, Tuhan tolong. Kita berikan kekuatan. Hanya Tuhan yang beri kekuatan buat kita dalam kita melangkah ke depan. Yesus yang ajaib. Dia yang memegang tangan-tangan saudara pria-pria Barnabas. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bukan dengan dunia, bukan dengan setan. Tetapi bersama dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bangkitkan iman percaya kita. Di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Haleluya. Ku tidak takut. Haleluya. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Allahku. Ya. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Amin. Kau batu karangku. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Amin. Haleluya.